hari ke-8, 10 hari berdoa kita dengan judul Perbaktian dan Pekabaran 3 Malaikat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Maha besar Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih sayang kepada kami ya Bapa. Dari awal acara 10 hari berdoa ini Tuhan, sampai saat ini Engkau jaga, Engkau lindungi kami ya Tuhan, dan terutama Engkau berikan kami kesehatan ya Bapa, sehingga kami tetap bisa mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Bantu hamba Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, kiranya hamba bersembunyi di balik diri-Mu Tuhan, biarlah orang selalu memandang padamu dan firman-Mu ya Tuhan. Nah, doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perbaktian dan pekabaran 3 malaikat. Ayatnya tertulis dalam, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Malam ini kita akan mempelajari tentang pekabaran malaikat pertama dan ketiga. Juga nanti ada sekilas dikatakan tentang pekabaran malaikat kedua. Sebagai gereja Masih Hidup Advent ke-7, kita dipanggil untuk mengabarkan pekabaran akhir zaman yang sangat penting. Sehingga tidak ada hal lain yang mengalihkan perhatian kita. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah melakukan itu? Kita mengkhotbahkan pekabaran malaikat pertama terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Memanggil semua orang untuk takut akan Tuhan, memuliakan Dia, dan menyembah Dia. Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Wahyu 14 ayat 7. Ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, bukan melalui proses evolusi. Nah, kita tahu ilmu pengetahuan saat ini ya, kita mungkin pernah mendapatkan pelajaran tentang teori yang terkenal adalah teori Charles Darwin yang mengatakan manusia itu memang berasal dari monyet, kemudian lama-lama menjadi manusia. Ada juga yang mengatakan proses-proses yang ada di dunia ini adalah ada teori Big Bang, ada banyak teori-teori evolusi. Tapi kita di sini diingatkan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan, bukan melalui proses evolusi. Kita memiliki Injil yang kekal, yang relevan, kekal, penting, dan tidak akan pernah berakhir. Kita juga dipanggil untuk mengabarkan pekabaran malaikat kedua yang ditemukan dalam Wahyu 14 ayat 8. Sudah rubuh Babel. Nah, apa artinya? Artinya adalah pekabaran suci ini memanggil semua pengikut Tuhan yang sejati untuk menolak semua bentuk penyembahan dan kepercayaan yang berasal dari manusia dan tidak dilandaskan pada firman Tuhan. Kita perlu hati-hati melihat pada saat ini ya. Terkadang ada terkesan mereka membungkusnya dengan mengarah kepada Tuhan gitu. Tetapi itu adalah penyembahan yang dibuat oleh manusia gitu. Tapi terkesan seolah-olah itu untuk Tuhan. Jadi kita perlu hati-hati melihat bentuk-bentuk penyembahan dan kepercayaan. Sini diingatkan kita arti dari pekabaran malaikat kedua adalah kita harus menolak bentuk penyembahan yang berasal dari manusia, yang dibuat oleh manusia. Mungkin pernah, kalau kamu makan tidak cuci tangan, kamu akan najis. Tidak, padahal itu lebih ke kesehatan, contoh misalnya ya. Ada banyak hal-hal yang kita lihat. Biarlah kita di sini dikatakan, di pekabaran malaikat kedua dikatakan bahwa kita harus berlandaskan pada firman Tuhan. Bila kita ragu, kita kembali membaca firman Tuhan. Apakah ini sesuai tidak dengan firman Tuhan? Kemudian kita juga dipanggil untuk mengabarkan kemudian pekabaran malaikat ketiga. Pekabaran malaikat ketiga ini maksudnya di sini adalah
Jika dua pekabaran pertama tadi yang sudah kita baca sangatlah kuat, ada satu hal yang mengejutkan tentang pekabaran malaikat ketiga, yaitu dikatakan kekuatan pekabaran dari pekabaran malaikat pertama dan kedua itu harus dipusatkan pada malaikat ketiga, pekabaran malaikat ketiga ini. Jadi pusatnya itu adalah harus dipusatkan pada pekabaran malaikat tiga ini. Jadi sangat berhubungan erat ya antara pekabaran satu, pekabaran malaikat kedua, dan pekabaran malaikat ketiga. Pekabaran malaikat ketiga menangkap Injil abadi dari pekabaran malaikat pertama dan panggilannya untuk beribadah. Itu mencakup panggilan malaikat kedua untuk berpisah dari perbaktian palsu. Tetapi pekabaran malaikat ketiga ini berbeda dari yang pertama dan kedua, karena malaikat ketiga menyampaikan peringatan yang menakutkan. Itu tertulis dalam Wahyu 14 ayat 9 sampai 10. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Pekabaran ini mengungkapkan bahwa mereka yang menyembah binatang dan mereka yang menyembah Tuhan akan diberikan tanda dan dimeteraikan di surga. Dalam Wahyu 14 ayat 12 dikatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mengenai pekabaran ini, Ellen G. White berkata, inilah pekabaran masa kini. Pekabaran ini harus disampaikan dengan eksklusivitas dan kuasa yang besar. Pekabaran ini tidak boleh dikabulkan oleh teori-teori dan tipu daya manusia. Saat kita berdoa hari ini, marilah kita meminta Tuhan untuk menguatkan ibadah kita agar kita dapat dengan penuh kuasa menyatakan pekabaran akhir zaman kepada dunia yang binasa. Wahyu 14 ayat 7, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi kesimpulannya pada malam hari ini adalah bagaimana pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Pekabaran malaikat pertama dan kedua itu berpusat kepada pekabaran malaikat ketiga. Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kita melihat teori-teori apakah itu dan peribadatan. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau perintah Tuhan, atau itu hanya sekedar buatan manusia saja. Jadi perlu kita selidiki itu semua juga dengan cara berdoa dan rajin membaca firman Tuhan. Sehingga kita tidak keliru dalam hal melakukan peribadatan kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Mana,